Oke, selamat pagi. Wah, yang hadir di kantor juga lumayan ramai ya. Kita berharap teman-teman yang di Zoom juga bisa menikmati. Memang kita sebenarnya sudah punya rencana tidak lagi menyediakan secara online, tetapi belakangan ini memang kita tahu ya, ada banyak orang memberi informasi atau orang yang memang terpapar juga oleh Omikron ini cukup merepotkan, walaupun tidak terlalu tidak berbahaya separah yang sebelumnya, tapi lumayan juga teman-teman. Jadi kita akhirnya memberikan kesempatan kembali lah, kita sediakan bagi teman-teman yang memang nggak bisa datang, ya alasan kesehatan, juga alasan jarak, ya kita masih sediakan. Oke teman-teman, hari ini saya memilih topik yang namanya napkin presentation, bukan napkin challenge ya. Kemarin saya kasih tahu Friendly judulnya napkin presentation. Yang muncul di flyer yang dibuat oleh Friendly napkin challenge. Jadi saya tanya Friendly tadi, Friendly napkin challenge itu apa? Oh, di TikTok lagi rame katanya, ada challenge yang katanya napkin challenge. Itu apa? Katanya lempar tisu ya. Lempar kertas dari lantai 3, ya kayak ruang training kita, lempar, terus orang yang ngelempar itu lari ke bawah, nangkap gitu. Saya bilang bahaya itu, asuransi kesehatannya bisa cair itu ya. Hobi berisiko tinggi. Oke teman-teman, napkin presentation itu pada dasarnya adalah presentasi sapu tangan. Itu kalau terjemahannya. Tapi kenapa saya pilih napkin? Karena gini teman-teman, napkin itu sejarahnya sapu tangan, itu zaman dulu dipakai oleh kaum bangsawan. Kalau mereka makan, kemudian ada kotor gitu di mulut, mereka pakai sapu tangan ngelapnya. Teman-teman, hari ini siapa di antara kita yang masih pakai sapu tangan? Iya, dulu saya kenalan sama Pak Ciko, dia kemana-mana ada sediain sapu tangan. Kenapa ya Pak? Tapi itu agak ketinggalan zaman ya. Oke. Tapi seingat saya memang itu di zaman orang tua kita, itu rata-rata laki-laki semua bawa sapu tangan di kantongnya, laki-laki. Nah, itu lumrah. Jarang sekali kita lihat bapak-bapak zaman dulu itu yang nggak ada sapu tangannya. Bahkan dulu kalau nggak salah di jas itu ada sapu tangan muncul. Itu salah satu stylenya. Ada sapu tangan di sini. Maksudnya gini, bapak-bapak zaman dulu itu semua kemana-mana bawa sapu tangan. Pertanyaan saya, hari ini, kalau saya tanya Yunita, boleh minta tisu, ada tisu? Ada ya? Nah, oke. Itu adalah fungsi sapu tangan. Ya kan? Orang kemana-mana bawa tisu. Betul kan? Ibu ada bawa tisu? Ada ya. Walaupun nggak ditunjukin ya. Semua orang bawa tisu kemana-mana itu supaya kita kalau misalkan makan, ada sisa makanan, kita bisa lap. Atau ketumpahan apa kita bisa lap gitu loh. Artinya apa? Napkin itu, itu ada tuh. Berarti napkin itu sesuatu yang kita bawa kemana-mana. Ya, presentasi. Nah, kenapa presentasi? Napkin presentation. Kenapa presentasi? Karena ternyata semua bisnis itu bicara presentasi loh, teman-teman. Teman-teman jangan kira gini, Pak Is kan ngomong presentasi kan karena kita agen asuransi. Bisnis asuransi harus pintar presentasi. Kan gitu ya, kita pikir kayak gitu. Padahal semua bisnis itu adalah presentasi. Percaya nggak? Coba kita lihat toko, toko, nggak usah ngomong toko lah, restoran lah. Restoran itu menurut Anda bisnis presentasi bukan? Nah, presentasi itu apa? Look, Pak Ciko, presentation itu jangan diterjemahin presentasi gitu, tapi artinya present, we present to you. Tampilan, apalagi? Cara penyampaian, menyajikan ya. Oke, cara menyajikan itu presentasi. Betul kan? Jadi mulai dari kita datang ke restoran, kita lihat tampilannya, itu adalah presentasi. Tiba-tiba disapa sama penerima tamu, resepsionis, itu juga presentasi.
sampai ke menu makanan, itu kan presentasi. Betul kan? Sampai kita tunjuk, aku mau ini pesan 2, aku mau ini pesan 2, gitu kan? Waktu dia datang dengan nampan, kayak minuman kan ada warna-warni gitu, itu kan presentasi. Berarti semua bisnis itu bicara tentang presentasi. Jadi jangan teman-teman berpikir presentasi hanya untuk agen asuransi. Padahal semua bisnis itu bicara tentang presentasi. Jualan properti presentasi bukan? Iya kan, lokasinya di mana? Semua spesifikasi yang dijelaskan itu semua presentasi. Pertanyaannya kenapa giliran kita ngomong presentasi dalam dunia asuransi kelihatannya sulit? Tidak apa? Tidak terbiasa. Yang tidak terbiasa itu nasabahnya atau agennya? Keduanya tidak terbiasa ya. Asuransi itu pada dasarnya adalah produk yang kalau kamu nggak datang, saya merasa fine-fine aja. Betul kan? Ini masalahnya. Kalau kita bilang kayak restoran tadi, kamu nggak presentasi, saya lapar. Saya pergi cari restoran. Waktu saya keliling mau makan apa, saya akan pilih yang presentasinya bagus. Yang tampilannya bagus, menunya cocok, saya masuk deh. Jadi saya sebagai customer, saya yang datang ke sana. Mungkin itu yang membedakan. Sementara kita, agen asuransi, kita yang mendatangi customer. Itu pun kalau presentasi kita enggak bagus, maka nasabah merasa, kamu enggak datang, aku fine-fine aja kok. Setelah kamu datang, kamu kasih informasi, ya saya cuma cukup ucapkan thank you, terima kasih, nanti saya pikir-pikir. Tahu nggak kenapa presentasi kita membuat orang cuma sekedar, oke, terima kasih informasinya, nanti saya hubungi kalau saya mau. Tahu nggak apa penyebabnya? Coba kita diskusi, karena ini sales clinic kan. Menurut Anda, yang di Zoom juga boleh ya kasih jawabannya. Saya di sini bisa pantau chatting kok soalnya. Di kolom chat bisa saya pantau juga. Apa menurut Anda belum kesentuh? Hati nasabah belum tersentuh. Oke. Nggak beli pun saya oke-oke aja kok ya. Oke. Berarti kalau presentasi saya sanggup membuat orang merasa, wah nggak beli, nggak boleh nih. Presentasi kita kalau sampai segitunya, beli nggak dia? Beli ya. Berarti kan ini adalah jawaban untuk kita semua. Bisa nggak kita kalau sempat presentasi, orang pasti masuk punya? Bisa nggak kita sampai titik itu? Ini serius loh. Kalau bisa, semua orang pengen tahu caranya, betul nggak? Kalau bisa, pasti semua orang pengen tahu caranya. Persoalannya, sekaliber apapun agen asuransi, sepinter apapun dia presentasi, tetap ada celah untuk nasabah nggak mau masuk. Kan itu kenyataannya, betul nggak? Kalau kita survei, kenyataannya seperti itu. Berarti, kalau saya sudah pinter presentasi pun, kalau nasabah tidak buka hati dan pikiran, tidak menyediakan waktu dan konsentrasi mendengarkan penjelasan kita, tetap saja presentasi kita masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Akhirnya Erik bilang tadi, nggak kesentuh hatinya, ya tetap aja nggak kesentuh. Kayak gini loh, kayak gini. Dari 100 orang yang hadir di teater, nonton di bioskop. Kira-kira kalau film sedih, berapa persen yang nangis penontonnya? Hah? Kalau film sedih. Pasti ada yang terlarut perasaan kan. Tapi ada juga yang, padahal dia yang mau nonton loh. Kan kalau kita boleh bilang ya, yang datang ke bioskop itu pasti orang yang mau nonton. Kan nggak ada yang maksa dia nonton lu pakai pisau, todong, nggak mungkin. At least dia udah beli tiket, berarti dia niat nonton. Tapi ada aja, selama pengalaman saya nonton ya, ada aja orang yang sibuk teleponan. Pernah nggak nonton terus orang itu teleponan terus, sibuk gitu, nggak konsen nonton film. Chatting, kita pun terganggu sebenarnya, penonton yang benar-benar mau nonton, iya, akhirnya kita juga terganggu, tapi mereka itu di dalam gitu. Itu ibaratnya closing ratio kita, walaupun kita udah pintar presentasi. Teman-teman jangan terlalu idealis, sampai kalau saya kuasai presentasi,
maka saya pasti 100% closing. Ya belum tentu, kadang-kadang Anda nggak salah, tapi si nasabah memang nggak siap mendengar gitu loh. Atau dia memang sibuk dan akhirnya masuk kiri keluar kanan aja. Dan kita pun merasa, apa saya kurang pintar gitu ya? Ya belum tentu, tapi hari ini kan sales clinic. Kita mau pastikan Anda menguasai caranya, itu aja. Mengenai nanti Anda praktekin bisa ketemu nasabah yang akhirnya cuek, bisa aja. Tapi bisa juga ketemu nasabah yang sebenarnya mau dengar, tapi Anda nggak mampu jelasin. Kan gitu ya. Jadi napkin presentasi adalah presentasi yang bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Karena tisu dibutuhkan siapapun, anak kecil butuh tisu, orang tua, lak mulut juga tetap butuh kan, sapu tangan. Artinya ini memang sebuah sebuah hal atau napkin itu adalah kita gambarkan tisu ya. Tisu itu bisa ditemukan di mana-mana. Kalau saya bahas sih presentasi dengan kertas kosong. Anda punya secari kertas dan sebuah pena, Anda bisa presentasi. Walaupun saya bilang tanpa ini saya juga bisa presentasi, tapi kan oke lah, saya anggap kertas kosong, pena, saya bisa presentasi. Anda boleh cross-check ya kepada agen-agen asuransi zaman dulu. Mereka itu nggak terlalu banyak slide, karena nggak ada laptop sama sekali. Mau bikin proposal pun tunggu, nanti pulang dulu saya bikin proposal. Tapi menjelaskan ke nasabah, jelasin apa? Kertas putih, coret-coret. Tulis terbalik, ya kan? Pokoknya presentasi pakai kertas. Jadul sekali. Apakah hari ini masih bisa jalan, Pak Ciko? Ya, kita bisa pakai gadget atau bisa juga pakai sele-sele. Iya, sele-sele bahasa apa ya? Napkin ya, sele-sele. Oh, presentasi sele-sele. Napkin presentation adalah presentasi sele-sele. Nah, iya betul. Jadi itu masih berlaku sampai hari ini. Dan masih berlaku sampai kapanpun. Kenapa? Karena buktinya hari ini tablet begitu canggihnya, disiapin juga aplikasi di mana kita bisa coret-coret. Jadiin napkin lagi gitu loh. Whiteboard. Kayak hari ini kalau saya masuk ke share screen, ada whiteboard. Tujuannya supaya saya bisa coret-coret. Teman-teman, ada satu profesi yang asli mereka pakai napkin dan orang beli produknya. Ada satu profesi yang si sang profesional itu menggunakan dokter ya betul. Pak Chandra pintar kali ya. Susah loh tebaknya tuh. Tahu nggak resep yang dia tulis itu closing rasionya hampir 100%. Karena setiap kali dia goreskan pena, tuliskan resep, biasanya si pasien pulang dia beli itu. Karena kalau dia nggak beli, ngapain dia datang? Ada juga. Itu second opinion ya. Saya pengen tahu lah kalau dokter ini apa pendapatnya gitu ya. Ya bisa aja ya. Jadi hampir 100%, tapi nggak harus 100%. Kalau saya pribadi, kalau nggak enak badan, saya ke dokter, begitu dia tulis resep, ya saya beli gitu loh. Kalau nggak, ngapain saya datang ke dia gitu kan. Tentu sebelum saya datang, saya juga udah pilih dokternya gitu. Tapi menarik ya, waktu dia tulis resep, itu kan napkin kan. Tapi apakah dia sembarang tulis? Kan enggak. Waktu dia tulis, sebelum dia tulis, dia ngapain? Ayo teman-teman. Fact finding. Diagnosa itu adalah proses fact finding. Iya kan? Saya paling ingat kalau saya udah demam gitu kan, berapa hari, tapi zaman sekarang ngomong demam bahaya. Kena angkut ya. Disuruh tes antigen langsung ya. Enggak, tapi kalau zaman dulu gitu kan, demam, dokter tanya udah berapa hari. Ya kan? Buang air besar lancar nggak? Makan gimana? Kan gitu ya. Tidur gimana? Mereka coba periksa, kemudian suruh berbaring, dicek suhu tubuh, dilihat tenggorokan ada radang atau enggak, kemudian apa lagi? Tensi, dada itu ngelihat apakah ada dahak atau enggak, saya nggak tahu lah. Atau detak jantungnya dia pengen tahu. Tepuk perut apakah kembung atau enggak gitu kan. Kalau dari sana, dia bisa bikin praduga bahwa, oh ini cuma panas dalam misalnya atau apa.
Atau radang tenggorokan. Oh, simple. Radang tenggorokan bisa bikin sakit kepala juga. Oke, kalau nggak ada hal-hal lain yang mencurigakan, dia asumsi ya radang tenggorokan, buka antibiotik, makan mungkin berapa hari, kalau nggak sembuh datang lagi ya. Berarti ada hal lain gitu. Biasanya kalau nggak datang lagi berarti udah sembuh gitu. Artinya waktu dia goreskan pena, menuliskan resep, dia sudah tahu bahwa orang ini masalahnya di mana. Jadi saya mau bikin konteks dulu. Kenapa saya panjang lebar begitu? Waktu saya masuk ke contoh presentasi, dengan kertas kosong, teman-teman sudah tahu, bukan asal coret. Walaupun coretannya itu ada alurnya, tapi cara ngomongnya pasti berbeda-beda kepada setiap orang. Tadi saya sudah praktekin cara ini ke Friendly. Dan hasil akhirnya, Friendly belum closing ya, tapi dia sudah cukup pusing nih. Ya. Dia merasa masa depannya terancam, dia langsung sariawan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar setelah dengar saya bicara ya. Kenapa? Karena kalau dia nggak segera cari solusi untuk masalah itu, dia merasa nggak tenang hidupnya setelah dengar presentasi napkin saya. Dia harus beli resep saya. Nah, kira-kira itu betul nggak, Friendly? Supaya jangan saya aja yang ngomong. Betul ya? Nggak bohong kan ya? Langsung kepikiran gitu. Langsung kepikiran, teman-teman. Teman-teman penasaran nggak saya ngomong apa di napkin presentasi saya? Apa? Itu napkin presentation-nya Pak Ciko. 28.000 hari. Ya kan? Walaupun 28.000 hari, presentasi yang pernah Pak Ciko pakai, menghasilkan closingan gede, ya, itu waktu presentasi, alurnya sudah ada. Tapi caranya, dia akan tanya jawab sama nasabah. Betul nggak Pak Ciko? Nggak mungkin nasabah itu kayak murid, duduk dengar seminar, nggak mungkin. Pasti ada interaksi, Pak Ciko pasti interaksi. Kalau misalkan nasabah nggak memberikan respon, nggak mungkin nasabahnya closing. Pasti ada interaksi, walaupun Pak Ciko tahu ujung-ujungnya dia sedang masalah dan dia harus bikin planning untuk itu 28.000 hari kan bagi 4 kan. Dia bikin planning untuk yang berapa hari terakhir itu? Yang dua bawah. Iya, yang 2 bawah, karena masih produktif. Ya kan? Di situ dia harus bikin planning, bikin proteksi yang pasti gitu loh, supaya anak-anaknya aman gitu kan, untuk masa tuanya juga aman. Nasabahnya merasa kalau saya belum buat, belum aman hidup saya, kan gitu. Akhirnya solusinya apa Pak Ciko kan gitu. Kalau nasabah udah bilang, jadi solusinya apa kalau sampai kayak gitu, presentasi Anda berhasil. Jadi pada dasarnya kita nggak presentasi produk teman-teman. Dalam napkin presentation itu bukan jelasin produk. Itu dulu prinsip pertama. Jadi jelasin apa Pak? Jelasin hidupnya dia, pakai kisahnya dia, pakai kepentingannya dia, pakai angka dia, pakai umur dia, pakai anak dia, pakai istri dia. Bukan pakai cerita kita. Pak Ali menabung sekian, Pak Ali umur sekian. Ya, kita ngomong Pak Ali, padahal yang kita prospek Friendly. Jadi Friendly merasa itu kan Pak Ali, kan bukan saya. Berarti kalau Pak Ali nggak bikin planning, anak Pak Ali lah yang berantakan, bukan anak saya, kata Pak Friendly, kan dalam hati. Berarti kan presentasinya nggak untuk Pak Friendly. Tapi kalau Pak Friendly yang dengerin, saya jelasinnya ke Friendly dong, itu yang benar. Setuju ya teman-teman ya? Nah, kalau Friendly merasa cukup bermasalah, oh betul-betul ini masalah saya. Kalau gitu, kalau dia nggak masuk, kalau dia nggak beli produk kita, kayak dia ke dokter, dia nggak beli resepnya. Yang rugi siapa? Bukan dokter kan? Dokternya tetap sudah lakukan bagiannya. Kalau pasiennya nggak mau beli, yang nggak sembuh ya pasien. Agen kalau udah jelasin, itu problemnya Friendly nggak mau masuk, saya cari Erik. Erik nasabah kedua. Erik juga sudah ngerti, tapi dia tetap nggak mau juga. Itu masalah Erik, bukan masalah saya. Saya cari lagi Pak Ciko, nasabah ketiga. Suatu saat saya akan ketemu, dari 10 nasabah, 2 yang masuk. Saya akan tetap capai impian saya dengan aktivitas saya ini. Tapi yang sudah putuskan nggak mau masuk ini, riwayatnya gimana? Kan gitu. Jadi kita sebagai agen, kita lakukan aja yang terbaik. Oke?
Nah, jadi kira-kira begini teman-teman yang saya lakukan tadi. Teman-teman siap ya lihat coretan-coretannya. Saya paling suka memulainya dengan coretan seperti ini. Sebentar, ini oke. Jadi saya tadi mulai coretan dengan Pak Friendly itu saya tulis gini. Friendly, saya mau cerita ya. Oh ya boleh kok, cerita apa? Sekarang umur berapa, Friendly? Dia tadi kalau nggak salah jawab saya 22. Oke, ini cerita sebenarnya ya. Saya ulangi saja. Saya tanya Friendly dong. Friendly, menurut kamu, kalau mau pensiun, umur berapa menurut kamu yang bagus? Tahu nggak dia jawab umur berapa? Lebih canggih lagi. Friendly jawab saya 35. Oke, make sense enggak? Kalau bagi saya, make sense saja orang dia yang jawab. Yang nggak make sense kan saya yang jawab. Friendly umur berapa sekarang? 22. Katakanlah Friendly mau pensiun umur 55. Friendly dalam hati, kelamaan. Dia nggak senang dengan presentasi saya. Orang bukan dia yang mau kok. Kalau dia maunya 35, ya 35. Pak Chandra bilang 30. Make sense untuk Pak Chandra. Tapi make sense untuk Friendly 35. Nggak apa-apa, saya ikuti jalan pikiran dia. Betul nggak? Jadi pada dasarnya napkin presentation itu saya sedang melukiskan kisah hidupnya calon customer di sini. Terus saya tanya dong, Friend, setuju nggak Friendly? Kalau pensiun nanti itu butuh dana. Maksudku, kita nggak kerja lagi waktu itu. Terserah, waktu itu kerja juga bukan karena duit. Karena sudah punya duitnya untuk pensiun. Nah kira-kira untuk pensiun, dana berapa dibutuhkan? Tahu nggak Friendly jawab berapa? Pak Chandra mungkin bisa tebak lagi nih. Coba. Friendly jawab berapa tadi? 10M. Nah, kali ini Pak Chandra kalah. Tadi dia menang umur 30. 20M dia bilang. Terus saya bilang, teman-teman bisa tebak nggak saya tulis apa habis itu? Ayo. Ini karena warna-warni enak ya. Saya bilang, Friendly, ini waktu tinggal berapa tahun ya? Dia jawab pula kan dengan, dia kan pintar matematika. 13 tahun katanya. Dalam waktu 13 tahun mau kejar 20M. Mencret enggak? Terus saya bilang sama Friendly, di sini Friendly, jujur saya tahu kamu nggak serius jawabnya. Betul? Nah kenapa saya bisa ngomong setegas itu sama Friendly? Karena saya bicara memang kondisi saya dengan Friendly. Kondisi sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin Pak Is, kalau Pak Is ngomong sama Friendly ya bisa kayak gitu. Saya sama nasabah nggak berani gitu. Ya udah pakai hubungan Anda dengan dia sejauh mana, pakai sampai di sana. Kan gitu. Kalau kamu nggak bisa sebut namanya, kamu bilang, Friendly. Tadi Koko bilang kan 20M, sementara waktu 13 tahun. Menurut Friendly, ini masih make sense nggak? Boleh tanya gitu kan, dengan lembut. Tapi kalau saya kan bahasanya beda. Friendly, dari sini jawabanmu menunjukkan kamu nggak serius tadi. Friendly ketawa, iya, karena itu hubungan kita sedekat itu kan. Sah-sah saja. Jadi saya mau break the rules ya hari ini. Dalam presentasi, yang penting orang bisa terima kamu. Nah kalau sudah bisa terima kamu, sejauh itulah kamu pakai hubunganmu dengan dia. Tapi intinya sama. Menjelaskan alur ini juga. Oke, Friendly mulai pusing. Saya bilang, Friendly, kalau dalam waktu 13 tahun, mau kejar 20M, setahun kejar berapa ya, friend? Berapa, teman-teman? Di atas 1M kan? 1,6 per tahun. Kamu lakukan nggak? Ya enggak lah kok, enggak lah. Oh, enggak kan? Teman-teman perhatikan, saya coret. Friend, saya buang nolnya pun. Ini masih harus 100 juta. Kamu lakukan nggak? Oh enggak lah. Saya 200 juta saja. Enggak usah 20M. Kamu harus 10 juta. Kamu sudah lakukan? Belum tentu kan? Nah ini mengarah ke kondisi sebenarnya. Orang seperti ini teman-teman, ujungnya apa? Saya tanya, kamu bisa menabung sekarang per bulan berapa? Kalau dia jawab pertanyaan saya ini, closing nggak?
Begini saja saya sudah menghasilkan buying signal. Saya tunggu. Randy, kalau akhirnya kita nggak lakukan ini, maka ini kita harus lupakan. Kalau saya corek gitu sakit hatinya. Ada orang gara-gara nggak melakukan, dia harus tunda jadi 45. Apa pasti dia melakukan? Oh, belum tentu. Kalau gitu dia tunda lagi 55. Akhirnya apa? Akhirnya sampai mati, nggak pernah pensiun. Masih ikut nggak nih alurnya? Jadi ujung-ujungnya saya tanya Friendly, kamu bisa menabung berapa per bulan? Kira-kira kalau saya udah kepung kayak gitu, dia berani nggak bilang, oh nggak perlu nabung, saya nggak ada masalah kok. Fine-fine aja hidup saya tanpa kamu datang tadi. Jadi yang saya mau gambar di sini teman-teman, sebenarnya manusia tidak ada yang sehat secara keuangan. Kalau dokter kan bisa aja dia tunggu, tapi pasien yang datang semuanya kondisi sakit. Kalau sehat, dia jarang datang ke dokter. Jadi dokter siap dengan apa? Solusi. Produk. Obat. Produk kita sebenarnya itu obat. Ibaratkan obat. Produk kita itu solusi. Tapi siapa yang mau beli obat kalau nggak sakit? Siapa yang butuh solusi? Siapa yang butuh produk kita kalau dia nggak sakit? Betul nggak? Siapa yang butuh solusi kalau dia nggak sedang bermasalah? Berarti kalau kamu mau presentasi yang handal, kamu harus pintar angkat masalahnya. Nah, masalah di sini muncul cuma satu loh, teman-teman. Teman-teman perhatikan, saya bisa closing apa di sini? Ayo. PDP ya. Propas bisa? Bagus. Apalagi? Kalau saya mau jualan UP, saya lanjutkan dengan presentasi apa? Masih dengan napkin yang sama. Tadi Friendly belum jawab saya, bisa nabung berapa, friend? Supaya saya closing dia nanti. Friendly berani nggak jawab? Dia bilang, saya nabung 200.000 deh kok. Berani jawab nggak? Kita ketok kepala aja 20M lu mau, nabung 200.000. Dia bilang dia mulai sariawan setelah dengar saya presentasi. Kok suka nggak suka aku kepikiran loh ini katanya gitu. Ya makanya, presentasi itu bisa bikin kita kaya kayak gini. Hanya kertas kosong, pen coret-coret bisa bikin kaya loh. Saya berani garansi di sini sudah banyak contoh. MDRT kita itu modalnya presentasi. Randy bilang, kok kan kalau kayak saya misalnya umur masih 20-an mungkin relasi belum banyak. Pertanyaan saya, relasi bisa dikembangkan nggak? Anda butuh berapa orang sebagai relasi Anda untuk mengembangkan network? Anda butuh berapa orang untuk kembangkan network? Modalnya berapa orang? Berapa orang? Satu udah cukup. Satu orang yang rela mau bantu kamu, itu udah cukup. Di sini ada nggak teman-teman yang satu teman pun nggak ada, teman baik satu pun nggak ada? Orang tua meninggalkanmu. Begitu terlahir, lempar ke mungkin panti asuhan. Terus teman-teman meninggalkanmu semua. Tiba-tiba kamu terdampar di sini. Di M3, terdampar. Nggak ada siapa-siapa lagi kok. Nggak ada yang bisa bantu aku. Saya yakin setiap orang pasti buka di kontaknya. Cari dari 1.000 itu nama. Pasti ada 1-2 orang yang sangat dekat sama kamu, yang rela bantuin kamu sampai sukses. Betul nggak? Nah, orang itu udah cukup untuk modal kembangin jaringan sebenarnya. Berarti sisanya apa? Sisanya kamu mau atau enggak? Mau kembangin atau enggak, kan gitu. Jadi saya sarankan orang seperti Friendly gitu kan, atau agen-agen yang ada di M3, cepat-cepat kuasai ilmu presentasi. Asah skill ini. Kenapa saya bisa jelasin sampai presentasi itu termasuk restoran juga presentasi. Kenapa saya bisa bayangkan? Napkin presentation itu termasuk dokter. Kenapa? Kenapa kita bisa berimajinasi sampai ke sana? Karena kita terbiasa menangkap satu prinsip, diterapkan ke banyak aspek. Karena prinsip itu selalu sama, berlaku sama. Betul nggak?
Semua hal sama. Kalau dari atas kita lepaskan barang, jatuhnya pasti ke bawah. Kita lemparnya di rumah, jatuhnya ke bawah. Di kantor, jatuhnya ke bawah. Di mana-mana pun kita jatuhkan barang, pasti jatuhnya ke bawah. Nggak pernah jatuhnya ke atas. Karena ada hukum gravitasi. Berarti prinsip gravitasi berlaku di semua tempat. Berarti sama presentasi juga berlaku di semua tempat. Dokter juga presentasi. Kadang-kadang dokter itu ketemu pasien yang keras kepala, ngeyel. Ada nggak pasien yang ngeyel? Banyak sekali. Banyak sekali udah dikasih tahu, kamu jangan suka makan ini ya. Oh enggak kok dok, enggak, saya nggak pernah makan. Ya udah, kamu kurangi konsumsi ini. Oh, enggak kok, saya nggak pernah konsumsi ini. Ngeyel, mau dikasih tahu nggak mau gitu kan. Tapi dia datang gitu. Jadi ada aja lah mungkin calon customer setelah dengar penjelasan Anda yang bantah-bantah. Anda harus kategorikan itu wajar, teman-teman. Kadang-kadang saya khawatirnya itu setiap kali belajar sesuatu, Anda menuntut diri sendiri untuk apa? Seolah-olah harus closing. Kalau nggak closing, berarti salah ini presentasi. Saya mau tanya lagi lah Pak Chandra, gimana sih presentasi yang benar supaya pasti closing gitu? Yang nggak ada. Sekaliber siapapun, ya kan? Menurut Anda, Sanjay Tolani ada yang nolak dia nggak? Pasti ada lah, pasti ada. Tuhan aja ditolak kok. Oh, kok ke Tuhan ya cerita? Ya kan ada juga orang yang nggak percaya kan. Oke, kalau saya ngomong berapa duit yang kamu bisa tabung setiap bulan, ini adalah pemicu. Begitu dia jawab, kok kalau untuk sekarang sih saya paling hebat bisa nabung itu 500.000. Kalau dia ngomong kayak gitu, itu adalah buying signal. Apa namanya? Sinyal-sinyal mau beli. Betul kan? Dia udah munculin kemampuan dia, 500.000. Sebenarnya dia mampu lebih dari itu enggak, teman-teman? Kalau dia bilang 500, artinya apa? Bisa lebih. Enggak mungkin kurang. Enggak mungkin dia berani ngomong yang apa namanya? Yang dia enggak mampu sebagai batas minimal. Kalau dia bilang 500, pasti minimal itu dia bisa sih. Jadi berikutnya kita mau sodorin supaya naik gimana? Kita mau dorong supaya naik gimana? Kita ingatin targetnya. Caranya gimana? Caranya saya bantu dia kali. 500.000 kan, friend. Kali 12, 6 juta doang. Kali 10, 60 juta doang. Apa yang kamu harap dari 60 juta? Ya kan? Kali 100, 100 tahun, baru 600 juta. Apa yang kamu harap dari 600 juta? Nabungnya 100 tahun kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya tanya kamu sekali lagi. Kamu bisa nabung berapa sekarang per bulan? Teman-teman kalau dengar alur saya tadi itu, dia kira-kira naikin lagi nggak? Atau malah turunin? Udah saya bilang 60 juta doang, mau harap apa? Masa diturunin lagi? Pasti dinaikin lagi. Ya, tahu nggak kenapa saya naikin? Karena 500.000 nggak bisa masuk PDP. Gitu. Iya, minimal berapa? Yakin? Yakin? Saya rasa di bawah 10 juta bisa kok. Oke, UP minimal. Sekalian saya ngetes teman-teman nih ya. UP minimal PDP kita berapa? Ayo. 75 kan? Nah, 75. Ya, Ibu Hani, 75 juta pernah buat proposal nggak yang 75? UP 75, pernah? Oke. Nah, preminya, udah, kita kan ada napkin. Kemarin Pak Chandra, tim chairman kita itu udah bikin napkin untuk kita, tapi napkinnya sudah ada desain. Ini adalah napkin presentation loh teman-teman. Saya kasih presentasi yang kertas putih coret-coret. Teman-teman bilang, Pak Is, saya lupa Bapak ngomong apa di sini. Enggak apa-apa.
kita udah siapin napkin presentation. Bawalah napkin ini kemana-mana, presentasikan, nanti saya tunjukin caranya. Cuman di sini ada contekan, teman-teman. Oke? Kalau kita contek yang 10 tahun, ya, UP kan 2M. Coba bantu saya hitung. Kalau gitu UP 75 juta berapa? Umur Friendly 22. Ayo. Di sini kalau umur 22, preminya 288 juta 020. Tapi kan UP 2M. Betul kan? Sekarang saya mau pakai UP, nggak usah minimal deh, 100 juta. Supaya gampang hitung. Berarti bagi berapa? Yunita kan seorang guru. Ya, kalau 75 juta berapa? Oke, 10.800.000 udah bisa ya. Itu umurnya Friendly kan? Bagi 12, berarti kali 0,9 berapa tuh? 91 ya. Iya, 900-an ribu. Nah, itu cuman tersedia dana 10 tahun kemudian, ya kan? Sekarang umur 22, umur 32 cuman tersedia dana, tapi pasti nih sih, pasti sih. 75 ya? Tadi 75. Bayangkan teman-teman, kalau dia nggak closing ini pun dia nggak closing, habis masa depan dia. Saya nggak ngancam, Anda mengancam masa depan Anda sendiri. Anda nggak masuk, Anda membuat diri Anda terancam 10 tahun kemudian. Teman-teman, sekali lagi bandingkan, opposite ya, bandingkan ketersediaan dana umur 32 75 juta dengan apa yang dia bilang tadi 20M. Ingatin dia terus-menerus. Ya kan? Ya. Betul. Betul. Ya. Betul. Keuntungannya, profitnya. Returnnya. Ya, betul. Betul. Ya. Bagi saya, berbicara soal menabung ya, itu selalu gampang dibanding, ya, lebih gampang, bukan gampang, lebih gampang dibanding jualan asuransi. Kenapa? Karena ini nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah punya. Ini dia, Friendly masa depan Friendly gitu loh. Belum sampai ke anak cucu. Masih dia loh. Kalau dia nggak nabung, ya bahayanya di dia, masih langsung kena ke dia. Masih gampang. Saya tadi coba tambah dosis. Saya tambah dosis tadi ke Friendly. Saya tanya dia gini, pertanyaan lanjutan. Friendly, umur segini kamu ada menanggung biaya hidup keluarga nggak? Dia mikir sebentar, enggak kok. Dia mikir sebentar, enggak kok. Enggak, dia mikir gini, boro-boro, mungkin saya dapat subsidi lagi ya dari orang tua gitu kan. Tapi gini, memang fair karena dia umur 22, dia bilang belum kok. Saya tanya orang tua umur berapa? Ini kan intuisi saya. Karena dia bilang dia belum menanggung keluarga. Belum berarti nanti suatu hari akan menanggung, betul kan? Maka saya tanya, orang tua umur berapa? 54. Menurut kamu dia kapan pensiun? Kan saya tanya gitu. 55, tinggal setahun loh friend, saya bilang, sengaja saya. Tinggal setahun, iya, tapi dia bilang, iya tapi kan orang baru pensiun uangnya masih banyak, betul, tambah lagi 5 tahun lah ya. 5 tahun ke depan, umur kamu 27, saya gambar lagi, gambaran lanjutan ya. Umur 27, mungkin di sini kamu sudah mulai menanggung biaya hidup keluarga. Belum lagi nanti kalau kamu merit, kan gitu kan.
Terus saya kasih jalan keluar. Kalau dia bilang, Friendly ada berapa bersaudara? Kakak atau adik? Kakak sudah married? Sudah married ya. Apakah kakak berpotensi yang menalangi biaya hidup nanti satu keluarga? Nggak tahu ya. Bagaimana kalau orang yang jawab saya ini, dia bilang, oh tenang kok, orang tua nggak mungkin saya yang urus. Kenapa? Koko saya sudah hebat di Amerika. Papa saya tahun depan kalau pensiun udah ditarik ke sana. Saya aman kok. Kalau gitu saya akan naikin dosis lagi. Kepada saya tanya, Friendly. Soalnya di sini saya bisa jual UP kan? Betul nggak? Kalau Friendly sudah mungkin hari ini cuma masuk PDP, tapi hubungan saya dengan dia berlanjut terus loh. Dalam hati dia teringat ya, iya nanti kalau papa saya sudah nggak kerja, saya harus sudah punya UP. Kalau nanti saya sudah married, saya wajib punya UP. Saya akan cari Pak Iskandar lagi, kan gitu kan. Tapi sekarang saya pengen closing lagi selain PDP. Saya tanya, Friendly, kalau misalkan ada sakit gitu, butuh rawat inap, kira-kira Friendly dananya dari mana? Saya tanya dia tadi. Saya tadi tanya dia. Friendly bilang, enggak pikir sampai ke sana sih. Oke, misalnya besok lah, tiba-tiba dokter bilang butuh 100 juta biaya berobat, rawat inap. Ada dananya enggak? Friendly bilang, enggak ada lah, enggak segitu. Kalau enggak segitu, nanti selisihnya siapa yang talangin? Dia mikir sebentar lagi. Ya balik lagi ya orang tua katanya kan. Gitu kan. Nah, makanya saya bilang, tadi Pak Chandra ada tulis artikel kan, kalau seandainya asuransi kesehatan yang nawarin Anda, suruh Anda beli bukan agen, tapi anak Anda yang suruh Anda beli, rasanya gimana? Feelingnya beda. Kalau anaknya yang suruh bapaknya beli, Pak, ingat beli asuransi kesehatan loh Pak, nanti kalau Papa sakit, aku nggak punya duit untuk obatin, aku durhaka Pak. Boleh nggak Pak, Bapak beli asuransi kesehatan? Kira-kira kita sebagai orang tua, kalau anak kita ngomongnya sampai segitunya, kita mau beli nggak? Kalau kita mampu. Iya, tapi kalau agen yang minta gimana? Belum tentu. Makanya, apa ya, sense of, awareness-nya lebih tinggi ketika yang berkepentingan yang ngomong. Makanya napkin presentation, sedapat mungkin teman-teman, pakai bahasa nasabah, pakai kondisi nasabah, pakai anaknya nasabah, pakai situasi dia. Supaya apa? Kepentingannya di dia. Hari ini kalau saya nggak closing Friendly dengan 500.000 tadi ini ya, atau naikin ke 1 juta sebulan, kalau saya nggak closing hari ini, tetap dia nggak bisa tidur. Betul nggak? Kita ya pulang lah. Kan kita udah prospek, pulang. Kita tidurlah, kan sudah kerja. Harusnya kalau Anda nggak prospek, Anda nggak boleh tidur. Tapi kalau Anda sudah prospek, tidur. Biar nasabah nggak bisa tidur. Tapi kalau Anda nggak prospek, harusnya nasabah tidur, Anda nggak bisa tidur. Aduh, belum prospek aku. Aduh, masa depanku gimana? Aduh, udah tanggal berapa? Harusnya kayak gitu kan, itu yang benar. Tapi kalau Anda nggak prospek pun masih bisa tidur, ya berarti kan hatinya nggak di situ. Awareness-nya nggak ada gitu loh. Kayak nasabah. Setelah dijelasin, tidur nyenyak aja, nggak apa-apa. Nggak ada asuransi, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sakit gimana? Nggak apa-apa, biarin aja. Mati aja, mati udah. Kalau kayak gitu dia tetap bisa tidur, berarti ada problem gitu. Itu kan, berarti nggak normal gitu loh. Jadi ada banyak orang menjalani hidup memang kondisi nggak normal. Jadi saya tanya, kalau misalnya benar rawat inap, butuh dana 100 juta, dananya dari mana? Dia ngomong, balik lagi mungkin butuh bantuan dari keluarga. Itu aja waktu dia ngomong berat loh. Betul nggak? Muka mau taruh di mana gitu kan. Terus nggak sampai hati pakai duit orang tua. Saatnya kita berbakti sama orang tua, masa kita butuh lagi dana dari orang tua. Betul kan? Jadi sebenarnya nggak ada istilah, bagi saya ya, jangankan anak, jangan orang tua. Teman aja lah, teman udah, teman. Erik punya teman baik nggak? Oke, saya kasih kategorinya. Kategori teman baik adalah ketika kamu ada masalah, kamu bebas ngomong ke orang itu. Nggak pakai malu-malu gitu. Apapun kamu berani cerita. Ada nggak teman kayak gitu? Ada ya, bukan Chandra tapi ya. Chandra termasuk ya?
Chandra termasuk? Berani ya ngomong apapun ke dia? Oke. Itu Chandra kan? Oke, saya tanya Chandra sekarang. Kira-kira teman baik kayak gitu, Chandra lebih prefer dia punya asuransi nggak sebenarnya? Pasti kan? Sebagai teman aja, teman baik lah, jangan teman yang biasa lah. Kalau teman biasa ya nggak peduli. Tapi kalau teman baik kan, kita pengen yang terbaik untuk teman kita. Namanya teman baik, teman-teman. Kalau dia sakit, rawat inap, nggak ada uang, namanya teman baik, Anda tolong nggak sih? Tolong kan? Karena awareness kita terhadap teman itu kan ekstra, lebih. Nggak ada duit pun kita terpaksa usahakan. Tapi, kalau dia bisa punya asuransi lebih bagus nggak? Temen aja punya awareness kayak gitu. Kalau sampai dirinya nggak punya awareness untuk dirinya sendiri, berarti dia nggak temenan sama dirinya sendiri. Kira-kira gitulah kira-kira gambarnya. Iya kan? Kita aja terhadap teman baik, kita pengen dia punya asuransi, supaya kalau dia sakit, kita bantu dia fokus supaya dia sembuh aja. Jangan fokus pikirin duit lagi. Karena kalau kita punya teman baik kayak gitu, dia nggak punya duit, pasti kita bantu. Tapi berapa yang bisa kita bantu? Ngomong kasarnya mungkin kita akan broadcast, minta bantuan juga gitu kan. Bantu broadcast jadinya. Kenapa? Bantuan dana terbatas. Jadi bantu broadcast. Saya kenal langsung ini orangnya, teman baik saya. Beliau lagi sakit. Ya kan, hubungi ini nomor rekeningnya. Wah, itu kan sakit sekali lakukan itu kalau itu teman baik. Itu aja kita prefer untuk berharap dia punya asuransi. Kenapa orang yang bersangkutan nggak pengen punya asuransi? Lucu. Berarti ada yang sesuatu yang salah. Berarti awareness-nya nggak dapat. Tugas kita dengan napkin presentation apa? Menciptakan awareness tersebut. Itu aja. Setuju teman-teman? Setuju ya? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Pak, ini kapan closing-nya? Presentasi kayak gini. Teman-teman, coba. Kalau menurut Anda jadi saya, posisi agent, sampai ke tahap ini Anda mau ngapain? Sampai ke tahap ini Anda mau ngapain? Lanjutnya apa? Melanjut kemana ini? Setelah ini dijelasin. Saya sudah bisa closing PDP, tapi selanjutnya apa action saya sebagai agent? KTP. Oke, Friendly bisa pinjam KTP gitu ya? Berarti nggak bikin proposal lagi ya? Wah, itu nanti dia bilang, untuk apa? Ya kan mau bikin proposal, butuh KTP gitu, tanggal lahir segala. Tapi mau nabung, ya kan? Kalau nggak nabung, masa depanmu kacau gitu. Siapa yang berani merit sama kamu? Kan gitu ya, kita tambah lagi bebannya. Ya kan, kalau aku punya anak perempuan, aku nggak berani meresikukan anak perempuanku ke tangan pria yang tidak punya planning. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, jadi nasabahnya sendiri yang merasa dia sedang dalam masalah, dia butuh solusi gitu. Kebetulan kita punya produknya gitu. Kebetulan Panin memang memberikan produk ini yang kita cocok sekali pakai presentasi seperti ini. Simple, semua orang bisa, di mana saja bisa dilakukan, ya kan? Kapan saja bisa kita lakukan. Misalnya Anda tiba-tiba nggak ada planning nih. Hari ini malam minggu ya. Malam minggu biasanya ngapain aja? Pada kemana teman-teman? Hah? Time zone, bawa anak ya. Bawa anak. Tiba-tiba waktu bawa anak, tiba-tiba ketemu orang, teman SMA. Tapi bukan Chandra lah, yang lain. Yang lain kan. Bro, apa kabar? Oh, Kyonggi masih sempat Kyonggi kan. Habis itu mungkin nggak ada kontaknya, bisa minta kontak. Kan gitu. Atau kalau misalkan dia pas duduk sebelah makan gitu, ngobrol-ngobrol, ternyata memungkinkan keadaannya. Lu kerja apa sekarang, bro? Ya biasalah. Tapi sekarang saya udah di Panin juga, gitu kan. Oh, Panin ya? Asuransi atau bank? Asuransi. Wah, asuransi sekarang banyak ya. Begini-begini. Mungkin dia komplain, mungkin dia bilang, oh asuransi enak lah, gitu-gitu. Saya nggak tahu, gitu. Karena teman-teman saya bilang, asuransi paling enak zaman sekarang. Teman saya bilang. Tapi teman agen lain bilang, asuransi jangan tawarin saya ya, gitu. Ada orang melihat asuransi karena dia tahu kita di asuransi, dia lihat dari sisi apa? Oh, asuransi paling enak sekarang dari sisi bisnis. Atau dari sisi sebagai nasabah, asuransi banyak bohongnya, waktu masuk mudah, klaimnya susah misalnya. Saya nggak tahu yang kita jumpain apa.
Tapi apapun yang Anda jumpain, nggak apa-apa, selalu ada peluang gitu. Selalu ada peluang. Begitu dia tanya, by the way, sekarang ada produk apa asuransi? Bisa aja kan dia nanya gitu kan. Produk nomor belakang, nomor 17. Aku jelasin nomor 1 sampai 16 dulu ya. Kan gitu kan. Kan kita luas lah ngobrol. Baru napkin presentation. Keluarin kertas, coret-coret. Bisa. Di mana saja. Kalau memungkinkan, lakukanlah. Tujuan saya memilih topik ini adalah supaya teman-teman punya awareness bahwa Anda bisa lakukan dimanapun. Kapanpun kepada siapapun. Sepanjang orang itu memberi waktu kepada Anda untuk mendengar. Itu peluang Anda. Di dalam coret-coretan Anda, naikinlah awareness dia. Dengan cara apa? Dengan cara lukiskanlah hidupnya dia, bukan hidupnya Pak Ali. Ya kan? Saya lihat di luar sana banyak orang presentasi zaman dulu ya. Pak Ali menabung di bank. Sebulan sekian. Pak Ali sakit. Tabungannya kepakai. Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali, Pak Ali. Closing juga loh teman-teman. Pakai Pak Ali pun bisa closing. Tapi mungkin ya rasio closingnya lebih rendah. Memang bisa, tapi mungkin lebih rendah. Kalau Anda pakai hidupnya dia lebih gampang, karena Erik bilang, kena ke hati dia. Nah kalau kayak gitu berarti kita lebih canggih dari presentasi Pak Ali. Ya kan? Maka saya yakin Anda closingnya lebih tinggi. Nah sekarang saya mau balik ke napkin presentation-nya kita, produk Dwi Guna kita ini, fokus ke produk Dwi Guna. Anggap saja ini napkin-nya kita, tisu sekarang kan ada corak juga ya. Ada corak, ada bau harum, ya kan? Tergantung tujuannya. Sekarang juga ada tambah cairan kan, apa wet towel, apa tisu basah. Ada sekarang yang bersifat antiseptik. Nah, kira-kira gitu, napkin presentation kita sekarang sudah ada yang canggih. Sudah ada yang tidak kertas putih lagi. Tapi bagi saya ini sama dengan kertas putih. Bagi saya sama aja. Oke, saya akan tunjukkan di screen. Nah, ini di sini. Sama ya. Teman-teman kalau kayak gitu saya akan ngomong ke Friendly lagi. Nah gitu. Friendly, kita ngobrol ya, friend. Oh ya boleh kok, mau ngomong apa. Nah ini sekarang kan Friendly nih. Ya kan? Kalau saya ajak Friendly nabung, Friendly target tabungan itu nanti tercapai berapa? Pengen punya uang berapa nanti kalau saya ajak nabung? Friendly tadi ngomongnya 20 M. Nah sekarang karena sudah sering di prospek agent, dia lebih realistis sekarang kan gitu ya. Friendly punya target kalau saya ajak nabung, pengen punya simpanan berapa? 1 M ya, lebih realistis ya. Oke. Friend, di sini saya punya apa namanya simulasi, friend. Kalau Friendly pengen capai 1 M dalam waktu 10 tahun, atau Friendly mau capainya dalam waktu berapa tahun nih, friend? Oke, 15 tahun. Lebih realistis sekarang ya. Umur 22. Kalau dia umur 22, ya kan 15 tahun berarti umur berapa? 37. Kalau orang pensiun di umur 37 masih make sense kan? Masih make sense lah. Tadi dia nggak make sense itu, 35 ya. Oke, 15 tahun ya. Oke, nggak apa-apa. Friend, di sini saya punya, langsung balik ya, teman-teman, napkin kita itu langsung cari yang 15 tahun. Simple kan? Friend, di sini saya punya simulasi, friend. Kalau kamu pengen punya uang 1 miliar di 15 tahun ke depan, maka kamu cukup menabung, ya. Kamu cukup menabung, langsung lihat di sini. Umur 22. Berapa preminya? Ayo, berarti nggak pada bawa ya. Teman-teman, saya sarankan ini, minta juga versi PDF-nya. Minta versi PDF. Boleh minta sama Friendly, kemarin juga sudah pernah share juga. Oke, tapi kalau Anda bawa napkin yang satu ini, Anda tinggal balik aja ke halaman 2 ini. Halaman 1, halaman 2. 15 tahun.
Jadi saya lihat di sini. Di sini ada angka kalau umur 22, angkanya 245, 100. Tapi kan nabungnya dapat 2M. Friendly bilang 1M, bagi 2 aja kan? Betul nggak? Oke. Berarti premi per tahun 122.550. Ini yang harus ditabung, friend, selama 5 tahun. Maka total 5 tahun kali 5 ya. Friendly nabungnya itu sudah 612.750.000. Jadi dalam waktu 5 tahun, Friendly sudah kumpulin dana 600-an juta. Tahun kelima akan cair 100 juta dulu. Tahun ke-10 sisanya. Oke. Maka di sini Friendly punya profit 1M kurangi 612.750. Friendly punya profit 225 juta. Nah, kayak gitu. Proteksi dapat 15 tahun. Ini coret, ini coret. Udah, napkin presentation kita sudah selesai. Susah atau gampang, teman-teman? Pak, mudah sih, Pak. Tapi hasilnya nggak mudah. Anda sudah praktekin belum? Itu sih pertanyaan saya. Kan gitu ya. Anda bisa menganggap ini efektif atau enggak, kira-kira dari mana taunya ini efektif atau enggak? Dikerjakan. Pak Chandra dengernya pun ketawa ya. Semua orang tahu. Orang yang ada di Zoom juga tahu. Kalau ini mau dibuktikan efektif atau enggak, dipraktekin dulu. Itu obat dari dokter. Bisa sembuhin kita atau enggak, caranya taunya dari mana? Makan dulu obatnya. Betul enggak? Bukan dibaca-baca. Wah, ini ingredientnya apa ini? Oh, ini mengandung apa ini? Oh, ini zat ini apa nih zat? Google lagi zatnya. Kalau nggak dimakan, itu kamu Google pun percuma. Betul nggak? Kalau ini bagus nggak ini? Kayaknya Pak, jangan pakai warna hitam deh pennya. Bukan kayak gitu. Pak, kayaknya ini jangan gambar orang deh. Terus apa gitu? Itu bukan poinnya gitu. Pak, ini kurang eye catching. Nggak usah itu dulu yang Anda bahas. Kan saya udah bilang, pakai kertas putih aja cukup sebenarnya. Cuman kalau Anda bilang kertas putih saya lupa urutannya, Pak. Ya udah, pakai ini. Urutannya jelas gitu loh. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Wadah, 8 ya. Ini bagian dari napkin presentation. Cuman napkinnya sudah dibantu, ya. Teman-teman sudah tahu alurnya. Teman-teman sekarang kira-kira mengarahinya kemana lagi setelah ini? Paling-paling Friendly bilang, kok, iya sih 1M sih 1M, tapi suruh saya nabung 122 juta. Ya nggak mungkin. Nah, napkin tinggal napkin. Yang paling penting apa? Emosinya kan kena kan, hatinya kena. Baru kita tanya, friend, gimana kalau kamu lihat angka ini? Nggak mungkin lah kok. Makanya ini tujuannya kita bahas. Yang mungkin itu yang berapa? Apa kita perlu buang nolnya 1 dulu? Kan gitu. Ke arah ke sebenarnya. Jadi gini, orang kalau ke optik, kacamata, itu mereka langsung dapat apanya enggak? Minusnya enggak? Enggak kan? Tapi kira-kira dia tahu orang ini minus berapa dengan komputer. Setelah tahu, dia baru pakaikan simulasinya. Ini dengan ini mana lebih jelas, betul enggak? Kalau ini sama ini gimana? Fine tuning namanya. Fine tuning. Frekuensinya dipaskan. Jadi kalau Friendly lihat kayak gini, masuk akal nggak, friend? Dengan situasi kamu, jujur aja, friend. Enggak kan? Kalau saya buang nolnya 1, ini jadi 100 juta dulu, make sense nggak? Make sense ya?
Ini 22,5 juta profitnya. Ini 10 juta, ini 90 juta. Make sense kan? Berarti saya tinggal ambil lagi satu, ya kan? Buat yang sebenarnya. Lanjutannya apa, Pak? KTP. Mau bikin proposal nih gitu loh. Tapi 12 juta closingnya. Kalau Anda mau buat bulanan, buat bulanan. Bisa teman-teman? Saya ngomong panjang lebar, tapi ngerti enggak? Bisa ya? Ada pertanyaan dari Zoom? Selamat siang Pak Iskandar. Saya Ya. boleh bertanya Pak? Selamat siang. Ya, maaf sebelumnya Pak. Ini Ya. misalnya, ini kan dalam kondisi konteksnya kita itu harus memberikan awareness kepada nasabah, calon nasabah kita berarti kan? Felix ini, Felix. Ya, Felix. Oke, ya. Nah, jadi Pak, bagaimana kondisinya sebaliknya Pak? Di mana mereka awareness-nya tinggi, tapi karena kondisi lingkungannya atau sebagainya itu malah dia nggak bisa ikut gitu Pak. Nggak bisa ikut dalam artian kemampuan ekonomi atau apa? Awareness-nya, ekonominya gitu. Misalnya gini, contoh ceritanya, dia lagi kuliah nih, dia awareness-nya tinggi, dia tahu gitu ada target 40 tahun lagi mau gimana gitu, kan menabung gitu kan. Betul. Tapi karena dia kuliah atau kondisi keluarga sebagainya, tapi dia menjadi tidak bisa menabung Pak. Oke. Felix, saya mau kasih tahu ya, kamu pasti sukses. Tepuk tangan dulu dong untuk Felix. Oke, itu yang paling penting soalnya. Oke, nah untuk yang Felix tanya, itu sebenarnya bagus sekali pertanyaannya. Itu sebabnya kita perlu yang tadi saya bilang fine tuning ya. Apa bahasa Indonesianya? Setelan akhir yang mendekati kenyataan supaya pas gitu loh ya. Nah, jadi kalau benar dia bilang awareness sudah ada, tapi kendalanya di ekonomi tadi, kita sesuaikan. Felix tahu nggak, itu sebenarnya tadi yang kita presentasi, kita kayak paksain ke 5 tahun, pembayaran 5 tahun. Padahal bisa buat sampai 10 tahun sebenarnya. Kita kasih contoh ya. Coba kita buka yang 20 tahun. Tapi nggak bisa pakai yang ini ya, karena ini bayarnya tetap 5 tahun. 10 bisa kalau yang 20 tahun. Coba Pak Chandra bantu bikin yang 20 tahun ya, perlindungan 20 tahun, bayarnya 10 tahun. Enggak, umur yang ini aja, umur Felix. Karena Felix bilang, kan dia kuliah, ya kan, awareness ada, tapi pengen nabung, tapi kan kondisi ekonomi. Nah, contohin langsung umur yang muda ya. Berarti orang-orang yang Felix maksud itu orang-orang yang masih muda ya Felix ya? Kurang lebih ya, di bawah Ya. 25 tahun lah bisa dibilang. Berapa? 25 ya? Iya, sebelum tamat S1 lah di bawah 25 kurang lebih. Ya, mungkin lagi kuliah, ya kan, sambil kerja, pengen nabung, ya kan? Nah, coba kita lihat. UP 100 aja, Chan, kira-kira. Lebih gampang. Iya, 20 tahun, bayarnya 10. Nah, 600-an ribu kira-kira cocok enggak kalau menurut Felix? Kalau untuk usia segitu harusnya masuk akal sih Pak. Kalau Masuk akal kan? 600.000. Ya. Nah, setelah dia masuk akal, sebenarnya kita motivator. Agen itu adalah motivator. Ketika dia sudah mulai masuk akal, tapi masih ada sisa keraguan, kita baru dorong. Ya kan? Pak Chandra pinter kalau biasanya kayak gitu, dia pakai analogi. Ya anggap saja kamu itu punya, apa namanya, mungkin, apa tuh, biasanya diibaratkan bayar apa yang memang sudah wajib gitu loh. Atau apalah, pokoknya kayak anggap saja kamu beli kuota internet wajib gitu misalnya. Pokoknya kamu kategorikan 600.000 itu adalah sesuatu yang sudah wajib gitu. Jadi kalau misalkan itu masuk di akal dia, jadi tadi sudah awareness sudah ada, sekarang angkanya sudah mulai masuk. Jadi tinggal goal-kan aja, Felix. Itu harus dicoba. Jadi itu lebih make sense bayar 10 tahun, proteksi 20 untuk umur-umur segitu. Memang itu lebih make sense.
Menjawab enggak, Felix? Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ingat ya kata saya di depan ya, kamu pasti sukses. Oke, ada lagi? Di sini ada Suroso. Suroso, ada pertanyaan? Sementara nggak ada kok. Nggak ada ya, tapi tadi simak ya. Simak kok. Oke, thank you. Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin di sini ada chairman kita mungkin mau sampaikan sesuatu, mungkin supaya punya gambaran tambahan ya, melengkapi presentasi saya. Tapi dari saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah sediakan waktu mendengarkan bagaimana napkin presentation menurut versi saya. Harapan saya adalah coba Anda praktekin dulu, ya kan? Dan sekarang sudah dibantu dengan napkin yang sudah dicetak, ya kan? Anda bisa praktekin dulu apakah ini efektif. Nanti setelah Anda pakai, Anda baru kasih laporan lagi. Pak, kenyataannya saya pakai ketemu kendala di sini. Oke, saya serahkan kepada Pak Chandra. Thank you. Halo, siang teman-teman. Pagi, siang. Oke, karena tahun ini kita lebih fokus juga ya ke PDP dan PMJP ya. Jadi saya pengen kasih tahu PDP ini kan udah disediain di kantor ya. Saya harap banyak agent yang mau datang ke kantor ambil. Itu paling penting dulu. Kenapa? Karena bahas PDP ini kita itu kalau pakai flyer seperti ini lebih gampang. Jujur lebih gampang ya daripada kita hanya sekedar ngobrol. Boleh pakai Pak Is presentasi napkin itu, tapi harus tetap lebih pakai ini untuk tendangan terakhirnya. Nah, cuma yang saya pengen kasih tahu, coba kerjain ini dengan gaya mental orang perbankan. Oke, mental marketing perbankan kan kita tahu. Teman-teman pernah nggak didatengin marketing bank? Ya. Nah, cara mereka luar biasa ya. Kalau soal uletnya luar biasa ya. Ya bahkan kadang kita aja jengkel kadang ya. Tapi ya cuma gini, aku pengen kasih tahu. Saya pernah ditelepon ataupun dicari orang bank gitu kan. Kita merasa jengkel-jengkel tapi lama-kelamaan kita bisa merasa salut dengan orang ini, ya kan? Memang kerjaan mereka, ya kan? Pokoknya Anda pasti tahu lah ya orang bank itu gimana nge-push Anda ya, masuklah kok tabungan gini-gini ya kan, nanti 3 bulan lagi cabut loh gini-gini. Mereka dengan sangat berani, mentalnya luar biasa ya kan, nge-push-nya luar biasa. Benar nggak? Bahkan untuk produk yang sebenarnya kita nabung pun kadang nggak ada dapat apapun. Ya kan? Masuk logo 100 juta, 50 juta, nanti 3 bulan cabut gitu. Kan kerjaan itu, ya kan? Buka hokau gitu ya. rekening. Buka rekening ya kan. Nanti mau ke sana, mau tutup lagi kan kerjaan banget ya kan. Yang jelas-jelas sebenarnya kita nggak pakai. Tapi uniknya, faktanya teman-teman harus ingat, banyak nasabah yang akhirnya apa? Luluh. Percaya nggak? Banyak akhirnya nasabah yang melihat kegigihan kalian, mereka jadi rela loh. Ya udahlah buka lah, kan gitu. Padahal kegunaan untuk si nasabah ini sebenarnya nggak ada loh. Ya kan? Tapi pertanyaan saya, kenapa mereka mau? Coba. Manfaatnya nggak ada, buat ribet ya kan? Nah, mau pergi buka mungkin dia datang, mau pergi tutup kan susah. Ya kan? Nah, kenapa ada nasabah yang saya sudah temui begitu banyak nasabah yang rela seperti itu? Hanya karena satu, kegigihannya itu marketing. Konsistensinya, persistensinya luar biasa, membuat seseorang rela mengeluarkan uang yang tidak ada manfaatnya untuk dia. Kan? Gitu kan? Nah, kalau ini kan ada manfaatnya, ada perlindungannya, ada profit net-nya yang lumayan tinggi, kan gitu.
Berarti kan harusnya lebih bisa dong. Benar nggak? Nah, kenapa tidak lebih bisa dibanding kalau kita curi-curi tahu ya tentang maksudnya omsetnya deposito tabungan di bank itu triliunan itu. Benar nggak? Puluhan mungkin, kalau digabungin semua bank mungkin ratusan triliun tabungan, deposito dan lain-lain kan gitu. Bayangin marketing betapa luar biasanya mereka gitu. Untuk sesuatu yang sebenarnya manfaat yang didapatkan nasabah itu hampir nggak ada loh. Nah kalau di sini kan beda, nasabah dapat lebih banyak ya kan, proteksinya lebih ada gitu. Yang kurang apa? Kenapa omset di dunia asuransi tidak yang sampai puluhan ratusan triliun? Kenapa? Berarti balik lagi ke marketingnya kan gitu kan. Coba buktikan, makanya aku bilang tadi ya kan. Coba teman-teman lakukan gaya-gaya marketing bank lah. Kan Anda pasti sering didatengin marketing bank kan. Sudah tahu lah caranya ya kan. Nggak apa-apa. Pokoknya datang, prospek datang. Ibaratnya kalau hari ini ada satu ya. Hari ini kalau dalam 1 tahun semuanya saya targetkan mau ketemu siapapun, mau baik dikenal, mau nggak dikenal ya kan. Pokoknya saya kasih ke semua orang yang saya mampu gitu. Misalnya 1 tahun 1000 ya. Udah 1000, berarti Anda udah ketemu 1000 orang, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Coba rasakan pengalaman itu selama 1 tahun itu, 1000. Kira-kira sesial-sialnya Anda, maaf cakap, tidak pintarnya Anda lah, dari 1000 flyer ini yang Anda bagikan, kira-kira bisa closing berapa? 1000, coba di sini teman-teman. Erik? Berarti 3% loh itu. Sekolahnya nggak, tapi nggak apa-apa, 3%. Oke, Yunita? Yang closing? 1000 ya kita bilang. Sosial-sialnya gitu. 1%, berarti 10 ya. Berarti saya udah punya 40 cash ini. Oke. Kan gitu kan. Sebagai chairman saya nuntut dong. Oke. Jawab 0,1 nanti Bu Hani habis. Saya tanya lagi terakhir jadi 0,01 gitu. Ya kan? Cuma teman-teman dari sini kita udah tahu gitu. Saya aja jadi kepikiran apa? Saya kan mulai ke Batu lagi setelah COVID agak mereda, cuma ini agak tinggi lagi. Saya jadi kepikiran gimana kalau nanti saya ke sana. Selama ini kan saya ngobrol dengan teman-teman kampung yang ku kenal. Saya pengen coba masuk, ya udah kok calling aja. Lempar ya, maksudnya masuk aja kok calling semua toko di Batu itu. Saya pengen ngetes. Itu rencana saya. Karena ini ya istilahnya ya udah datang taruh. Gaya-gaya perbankan loh, ya kan? Coba lakuin seperti itu di komplek Anda mungkin atau apa gitu. Cuma kan menjadi problem adalah itu. Kalau saya bilang, oh iya saya pengen tes, tapi waktu mau ngetes, percayalah Anda pasti, aduh malu ya, aduh nggak enak ya, itu siapa sih tiba-tiba gini kan gitu. Pasti. Kenapa? Coba. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi kenapa kalau jadi marketing, ya tiba-tiba Anda hari ini tiba-tiba jadi marketing bank, bukan jadi agen asuransi, gaya-gaya begitu bisa loh dilakuin. Ya kan? Mau ke satu komplek, mereka jalan, dan bagi brosur, bagi flyer gitu. Bisa gitu. Jadi bagus Anda sekarang mikirnya gini aja, ini Mitra Maruah Mandiri, ini perbankan, Bank Panin ya, bukan Panin Daichi. Kalau kayak gitu bisa nggak? Ini bank. Terus nanti tanya, kalau bank kan ada gajinya kok. Ya kan? Jam masuknya pasti, ya kan? Pulangnya pasti, ada gajinya. Ya udahlah, mulai hari ini saya gaji kalian semua. Nggak apa-apa, tapi hasilnya buat saya. Kan gitu juga bank. Mau nggak Yunita? Saya gaji sesuai harga bank. Misalnya marketing berapa, saya gaji. Pokoknya kerjaan kamu ini. Ya kan?
Pasti ada hasil nggak? Ya kan? Mau nggak mau ada pasti. Berarti soalnya saya pernah ngetes satu temen bank, orang bank, saya bilang gitu ke dia, ya udahlah, kamu kan takut di sini nggak ada gaji. Saya kasih gaji. Kamu anggap kamu kerja sama saya bilang. Saya kasih kamu gaji, kamu prospek produk ini. Tapi ingat, berapapun yang kamu closing, itu komisi milik saya. Ya kan? Karena saya udah memastikan gaji untuk kamu. Katanya, nggak mau lah. Nggak mau juga. Karena dia tahu, secara hitung-hitungan, ini lebih cuan kan gitu kan daripada gaji gitu. Jadi gimana pengen gaji yang pasti seperti di bank, tapi juga pengen komisi yang seperti di asuransi. Kan ini kan kita bukan di Avenger, kita ini bukan multi universe loh. Kita cuma satu bumi ini. Ya yang ini, yang itu gitu loh. Jadi oke. Jadi cuma saya berharap agent-agent mulai datang ke kantor, setidaknya Anda datang, Anda dapat ini, bukan hanya dapat ini. Begitu Anda mulai dapat ini, mungkin ada teman leader yang di sini bisa sharing ya pengalaman untuk Anda. Saya nanti ke Bagam Batu, sekedar informasi untuk Anda, datang ke saya nanti akhir bulan ke Bagam Batu, sudah ada satu nasabah yang ngechat saya, dia mau masuk 150 juta per tahun. Sudah ada. Caranya gampang. Gitu. Gampangnya gimana? Saya bilang, teman-teman tahu ada yang kita broadcast itu, yang banyak orang masuk itu, dari tim kita, yang berapa ratus, dia puluh juta itu, ya kan? Saya bilang, kok ini ada nih satu yang masuk, ini banyak orang yang masuk produk ini. Saya gaya-gaya marketing bank juga gitu. Lihat nih go, banyak yang masuk. Kita buktiin dong kan, premi, issued kan. Gitu. Terus dia udah lihat, angka yang paling gede berapa? 300. Tahu nggak dia chat saya apa? Mungkin saya setengah lah dari itu, Chan. Nah, berarti kan 150 kan? Oke, go. Nanti saya urus 150 juta ini ya. Kita nanti tinggal pilih mau yang 10 atau 15 tahun. Soalnya dia punya anak yang umur 3 sama 5 sama 6 gitu. Ya, mungkin lebih bagus ya. Nah, tapi bayangin ya. Maka itu kenapa saya sengaja, teman-teman pasti tahu, saya bukan tipe orang yang seperti itu. Ya kan? Saya agent dari 2016 posting, jarang banget posting hal-hal beginian. Posting klaim lah, posting orang masuk premi berapa lah, kan mana pernah kan gitu. Tapi saya tahu ini produk, memang gaya begitu. Beneran. Ini begitu masuk, bulan depan 3 bulan lagi, lu istilahnya dorong lagi, bisa juga loh. Kalau asuransi kan nggak mungkin, udah masuk bulan depan kok masuk lagi kesehatan, enggak. Bahkan IUP jiwa pun enggak. Begitu lu beli 1M, 2 bulan lagi lu mau beli enggak? Meskipun punya premi, meskipun punya dana lebih. Enggak, lucu kan? Ya kan? Saya jarang ketemu nasabah yang kita udah closing nih 5M, ya kan? Premi UP 5M. Habis itu 3 bulan kemudian misalnya dana bisnisnya lancar banget. Terus saya tanya lagi, yuk kok beli lagi UP? Enggak, pasti enggak. Tapi kalau ini bisa loh. Kenapa? Saya udah tes sendiri. Yang sebulan lalu kan saya ada satu nasabah yang masuk 300 juta itu, saya minta dia beli UP 300, yang premi 300 juta, dia nggak sanggup. Katanya nggak ada uang. Saya bilang yang ini, nah dia ada. Jadi ada uang atau enggak coba? Beli UP 300 juta premi, nggak ada loh. Padahal bayarnya juga 5 tahun pasti. Sama-sama bayar pasti 5 tahun. Kan ada PSP kita kan. Nah, nggak ada. Berat katanya. Berat. Padahal 5 tahun pasti ya. Kalau selamanya kan susah ya. Tapi yang begitu sodorin ini, 5 tahun jadi ada loh. Kalau ini bisa lah. Kalau ini, dia bilang gitu. Nah dari ini membuktikan satu hal. Nasabah itu punya uang. Beneran. Teman-teman jangan merasa, aduh mereka udah beli banyak nih, enggak. Orang yang nasabah yang sudah beli sama kita, yang mungkin udah 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta per bulan, itu biasanya uang mereka itu banyak. Ya kan? Kamu bisa beli asuransi sampai puluhan juta untuk sesuatu yang kamu ibaratnya,
udah lempar ke laut itu, kan gitu. Oke, jadi itu aja pesan saya ya, lakukan seperti gaya marketing bank aja lah gitu. Lakukan terus menerus, Anda akan mulai terbiasa dari sana, Anda akan terbiasa satu ya, komunikasi dengan orang ya kan, malu-malunya makin lama makin tidak tahu malu ya kan, beneran, pasti ya kan. Kalau sekarang kan mungkin masih deg-degan ya kan. Coba di sini yang tinggal di komplek, coba ke sebelah tawarin ini. Pasti nggak berani, saya garansi. Berani nggak Anda? Hah? Karena saya juga nggak berani. Padahal udah sepedenya itunya saya loh gitu. Karena saya juga belum terbiasa gitu. Tapi saya juga pengen istilahnya break itulah ya kan, pengen coba juga, pengen tahu gimana sih rasanya calling ya, gimana sih rasanya selebaran flyer ini kita bagi-bagikan gitu. Tapi pastiin satu hal, apa, kartu nama Anda lengketin ya. Ya karena kalau Anda sebarin kan orang nggak kenal gitu kan. Kalau pas dia mau gimana? Kan jadi bingung. Kalau enggak tulisin nama ya, tulisin nama kamu ya di sini, nomor telepon paling penting, nomor WA ya. Nah gitu. Oke? Ada yang pertanyaan? Kalau enggak, saya harap tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa ya untuk kalian semua. Ada di Zoom? Lihat Zoom di mana ya? Oh, sini. Oke, nggak ada lagi? Ya, kalau nggak ada lagi kita akan jumpa lah nanti Senin ya. Oh, oke, saya lupa. Oke, ya benar. Saya lupa ternyata tahun ini kita juga ada trip ya, kontes dari GM3 kita sendiri. Oke. Ntar lagi disiapin. Jadi tahun ini kita akan buat premi yang lumayan lebih rendah di tahun sebelumnya. Ya, harapannya adalah supaya kita bisa rame-rame capai. Rame-rame capai supaya punya ada ikatan, ada kebersamaan dan lain-lain. Oke. Kita coba akan lihat kemana ini. Kontesnya dari ke Eropa ya. Oke. Oh, enggak ya, enggak. Oke. Memang patah-patah. Memang patah-patah, di sana patah-patah. Satu Februari. Agak hang, agak patah-patah ya. Ya nggak apa-apa. Oke.
Oke, jadi kita ke Samosir ya. Kenapa kami memilih destinasi ini? Karena kalau di luar negeri juga kemungkinan besar pasti akan batal ya kan karena COVID dan lain-lain gitu. Jadi kita ke island Samosir Island ya tadi ya. Kita kalau ngomong bahasa Inggrisnya lebih keren jadi. Ya oke, kontesnya dari 1 Februari sampai 31 Juli ya. Jadi 6 bulan. Lumayan lama dengan premi target gimana, friend? Angkanya ada? Oh nggak tulis ya, tidak tulis ya. Saya kasih bocoran cuma perlu 100 juta per 6 bulan itu. Jadi sebulan paling 15 jutaan ya. Berarti kalau tadi saya closing 150 juta udah langsung dapat satu. Oke, kenapa? Bagi saya ini luar biasa. Kenapa? Karena setelah saya telusuri hidup saya, selama 37 tahun, ternyata saya nggak pernah ke Samosir. Ada itulah bagusnya jadi chairman. Ternyata saya baru sadar, saya tinggal di Medan udah lama banget ya. Ke Samosir saya nggak pernah loh, beneran. Ke Prapat juga nggak pernah. Luar biasanya begitu ya. Jadi teman-teman harus tahu Samosir sekarang menjadi destinasi yang luar biasa ya. Bukan seperti Samosir yang dulu. Yang dulu saya nggak tahu sih, karena saya juga nggak pernah pergi. Cuma teman-teman yang teman-teman yang akhir-akhir ini ngobrol ya kan, mereka merasa Samosir beda banget sekarang, jauh beda ya. Mungkin karena perubahan ya, mungkin hampir ya. Kak Wirianto juga baru seminggu ya yang lalu pergi ke sana ya. Dia mengatakan Samosir enak, seperti Bali. Jadi saya membayangkan, kalau Bali kan setahu saya kan kalau malam itu kan pubnya banyak, benar gak? Itu kiri kanan resto pub kan gitu. Emang Samosir ada di sana? Nah, terus iya katanya justru banyak Samosirnya ya, bukan Prapatnya ya. Oke, jadi kita ke Samosirnya juga gitu. Oke, selama 3 hari 2 malam ya. Dengan premi 100 juta, teman-teman bayangin, 100 juta loh. Dan lebih luar biasanya lagi, ini berlaku kelipatan ya. Nah itu, kalau dulu kan enggak ya. Dulu M3 lakuin kontes kan kalau 150 juta ya capai ke Thailand misalnya kan. Kalau mau 300, mau 400, 500, tetap satu tiket. Ya kan? Kali ini tiketnya nambah. Ya, kalau Anda yang capai 200, berarti saya dapat 2 sekarang. Kalau Anda yang capai 200 juta, Anda dapat 2 tiket. Kalau 300 gimana, Chan? 2 tiket juga sih. Maksimal 2 ya, kita mengikuti peraturannya Panin ya. Kalau Panin kan gitu ya, lu capai mau berapa M ya tetap maksimal 2. Oke? Itu ya, saya harap banyak agent ya yang bisa capai, harusnya bisa lah ya, karena tahun ini kita benar-benar didukung oleh satu produk PDP ya, angkanya kenceng, cepat. Kalau dulu Anda mau closing 100 juta, 200 juta, 50 juta itu mungkin agak-agak sulit ya untuk mencapai angka-angka itu ya. Tapi kalau sekarang dengan PDP itu gampang banget. Oke? Ada pertanyaan? Nah. Oke. Nah. Maksudnya? Oke, betul. Betul. Oke. Ya. Nah, saya dengan produk ini, saya lebih menyarankan adalah langsung bahas produk ini. Tidak harus fact finding. Karena ingat satu hal, yang napkin tadi, itu kalau kita sama nasabah ataupun orang yang udah tidak kenal, itu bisa ngobrol. Kan nggak mungkin saya, kalau dia kenal saya aja enggak loh gitu, ya kan? Nggak mungkin saya bisa pakai presentasi napkin itu. Yang saya bisa lakuin adalah, saya dari Panin, ada produk bagus,
panin. Pokoknya ngomong panin bank dia udah tahu ya kan, nah, gini. Nah ini ada satu produk yang mau kasih tahu gitu. Gitu aja. Seperti orang gaya bank lah. Beneran, saya ketemu gaya orang-orang marketing bank itu luar biasa. Itu bukan nggak tahu malu ya. Bagi saya sih memang kerjaan mereka begitu. Itulah kenapa mereka bisa mengumpulkan omset puluhan triliun, ratusan triliun untuk bank. Kan gitu. Kan? Coba bayangin kalau semua marketing bank gayanya seperti kita. Tutup loh itu bang. Mana ada omset kan gitu. Lakuin seperti itu. Jadi memang datang kok, nah ini saya ada satu produk dari Panin, gini. Kalau kan pasti ada nih nasabah yang nggak mau tahu, yang curigaan ya kan, pasti dong. Kalau saya didatangin orang saya juga bisa curigaan. Tapi ada juga nasabah atau orang-orang yang welcome, ya kan? Pasti ada juga, nggak mungkin nggak ada. Masa dari sekian banyak orang yang kita ketemui semuanya langsung, bukan lu nggak, jangan datang, enggak, pasti ada. Datang kok saya datang ini langsung taruh, habis itu kalau ada kemungkinan dia mau dengar lebih lanjut, tanya lebih lanjut, ya udah ngobrol gitu kan. Tapi tujuannya adalah usahakan sebisa mungkin dapat telepon. Ya kan? Dapat nama dia. Ya kan? Karena kita kadang aja nggak suka loh tanya nama orang. Kadang kita cuma lebih suka koji kan gitu kan. Ciko kan. Nah kalau Anda tanya nama tujuannya apa? Supaya nanti bulan depannya Anda datang, Anda sapa dengan nama itu. Kesannya beda nanti. Pasti, tes lah coba. Misalnya, kok Erik gitu, langsung gitu aja. Dia pasti lupa, kemungkinan besar dia lupa kan. Tapi kalau ada orang panggil dia gitu kan, kesannya jadi dia yang jadi mulai agak apa ya? Ya kan gitulah. Oh dia bisa tahu nggak? Oke, saya kasih satu cerita ya di luar dari asuransi. Teman-teman pernah nggak ditelepon orang yang nipu-nipu itu? Halo, ya Chan, nah, kan gitu kan. Saya tanya nama dia siapa, apa-apa, ada kan, sampai akhirnya tertipu ya. Entah temannya, entah apa, mana gitu. Kamu udah lupa saya ya, kan gitu. Begitu dia tanya gitu, kita kan merasa malu. Benar nggak? Hai Sema nih, aduh, dia kenal saya jadi nggak kenal dia, kan ujung-ujungnya saya yang malu. Aduh, siapa ya? Karena bayangin, mereka udah punya skill itu loh. Mereka memanfaatkan rasa nggak enaknya kita untuk membuat keadaan sampai akhirnya kita terlena. Teman-teman saya udah beberapa yang kena tipu, udah ada. Yunita nggak pernah dapat telepon gitu? Nggak pernah. Coba rasain. Saya udah rasain. Siapa di sini yang udah rasain? Udah ya, saya pernah rasain. Ya, kamu masa nggak kenal saya malu, saya nggak enak. Cuma saya mikir lagi, ini siapa? Saya mikir keras sampai akhirnya ngobrol, akhirnya dia tutup gitu. Ada beberapa yang kena pasti. Nah itu aja kalau kita panggil orang dengan sebutan nama dia duluan, itu aja beda loh feelingnya. Beneran. Jadi saya pengen kasih tahu, bisnis itu kadang ya, percayalah, kesampingkan bisnis, semua hanyalah tentang komunikasi dengan nasabah. Ada orang yang rela beli sama kamu tanpa kadang aja tanpa melihat produk, ya kan? Pokoknya lu tawarin apa, gue oke aja lah. Ya seperti yang tadi kita cerita ya, marketing bank yang sodorin, yang kan buka lah tabungan berapa ratus juta, tidak ada bunga, ya kan? Sudah tidak ada bunga, buat dia susah dan segala macamnya kan gitu. Oke? Jadi lakuin ini, usahakan dapat nama, ya, nomor telepon kalau bisa ngobrol ya udah lebih bagus. Oke, ada lagi pertanyaan? Dinda mau calling ya? Gimana? Bu? Oh, oke. Ini seperti istilahnya, saya lebih bagus pakai modal ini invest usaha saya.
daripada saya nabung di sini. Lebih untung lah ya, betul. Oke. Nah, kalau Anda ketemu kasus begitu, oke, gampang banget jawabnya. Gampangnya kenapa? Karena dulu saya pernah istilahnya ini nabung ya. Saya datang gini, kalau Koko bandingin ini dengan investasi ya, dengan usaha Anda, itu sebenarnya nggak perlu dibandingkan. Kenapa? Karena ya udah pasti nggak mungkin. Koko saya yakin dengan usaha Anda, dengan bisnis Anda, itu sebulan dapat 20% tutup mata lah. Gitu. Benar nggak? Chow Sing Lee masa sebulan 20%, 30% nggak mampu? Pasti lebih. Jadi saya datang di sini bukan untuk membandingkan saya punya lebih bagus dibanding usaha Koko. Enggak, justru saya datang ke sini adalah untuk istilah remind kembali apa? Bahwasanya kan banyak, ini saya pernah jelasin ke teman-teman ya, kalau pengen tahu tekanannya di mana ya, saya jelasin ulang ya di sini ya. Tekanannya untuk produk ini adalah, saya biasanya kalau udah sempat ngobrol ya, saya bilang gini, lu tahu nggak, kalau kita ketemu teman, saudara, family, ya kan, kita ngobrol dengan mereka, biasa mereka akan mengeluh ya tentang hidup yang semakin berat, semakin susah, kan gitu. Tahu nggak, ternyata setelah saya survei, ngomong gitu aja, setelah saya survei, kita juga nggak tahu survei siapa sih. Setelah saya survei, ya kan, orang yang mengeluh sulitnya ekonomi, itu karena kenapa? Tidak melakukan 3 hal ini. Bilang gitu. 1, pendidikan anak. Ya kan? Itulah kenapa kalau anak ketika dewasa kita pusing. 2, biaya kesehatan orang tua. Kadang kita nggak beli juga kan, ketika ada kejadian, itulah dana lumayan gede di sana, ya kan? Ketiga adalah pensiun kita. Nah, 3 hal ini ternyata jarang banget orang lakuin. Benar nggak? Saya yakin hampir semua orang tidak melakukan hal jangka panjang ini. Saya datang memang khusus membahas jangka panjang ini. Oke? Nah, ini 3 hal jangka panjang ini yang saya datang untuk kasih tahu kembali. Bukan untuk membandingkan mana yang lebih hopwa, mana yang lebih bagus, enggak. Karena kalau kita tidak lakuin 3 hal ini di masa sekarang, nanti di kemudian hari kita akan seperti ini lagi Wah, berat ya hidup ya. Ya berat ya, kan gitu. Karena kenapa? Karena kita harus ingat satu. Semakin tua, produktif kan semakin turun. Nah, jadi justru kesempatan kali ini adalah saya datang, kita lakuin, kita simpan. Ya kan? Lu tahu nggak teman-teman? Dapat nggak ya? Dapat ya. Jadi kasih tahu itu supaya memang saya datang bukan untuk membandingkan itu. Saya semalam saat ada prospek satu teman, satu family juga lah. Saya tahu kondisinya karena dia pernah masuk ke salah satu asuransi yang sifatnya investasi, 60 juta per tahun. Selama 5 tahun berarti 300 juta. Tahun ke-8 dia mau tarik uang. Tahu nggak duitnya sisa berapa? Ini kira-kira duitnya sisa 227. Berarti turun dong. Ekspektasi waktu investasi kan naik. Ya kan? 300 juta tahun ke-8 jadi 600 lah. Kan gitu kan. Biasanya kan kita prospek seperti itu. Ya? Jadi 227 juta. Jadi saya tanya dia bilang, aduh, investasi gini ya gitu kan. Dia merasa nyesal lah, pasti nyesal dong gitu kan. Tahu nggak, saya bilang satu kalimat yang membuat dia senang. Dari nyesal jadi senang. Saya bilang, kamu harus berterima kasih kepada agent itu, saya bilang. Dia pasti bengong dong. Kok saya harus terima kasih sama dia? Sudah jelas-jelas buat saya rugi kan? Benar nggak? Itulah enaknya komunikasi, teman-teman. Jangan takut untuk komunikasi. Terus dia tanya, kenapa? Gini, saya bilang. Seandainya kamu nggak ketemu dia, kamu juga nggak simpan ini 60 juta, saya bilang, per tahun. Ya kan? Benar nggak? Setelah 8 tahun kemudian, emang 200, jangankan 300 juta, 227 juta itu juga nggak ada di rekening kamu. Ya kan? Entah kemana-mana aja itu uangnya. Terakhir dia, ya juga ya. Gitu. Nah, lihat,
Kita bisa membuat mindset, ini kan perubahan mindset, perubahan pola pikir ya kan, menanamkan satu pola pikir yang membuat dia, kenapa saya ngomong gitu, supaya dia mau masuk ini kan gitu. Ya supaya kita kasih tahu, selama lu nabung, ya kan, selama lu nabung, pasti dapat sesuatu. Nah kebetulan kali ini, nabungan saya itu yang fixed return. Nggak usah takut lagi akan kejadian seperti itu. Kan gitu. Ini membuat satu statement bahwasanya nabung tetap bagus. Ya? Jadi kalau Anda dapat keluhan seperti itu, teman-teman dari nasabah, Anda jangan tambah luka. Ya lo itu lo investasi kan gini-gini, jangan. Karena udah terjadi. Yang buruk itu udah terjadi. Gimana membuat dia senang kan gitu. Gimana membuat dia berpikir positif. Jangan tambah ngeluh dong. Jangan tambah negatif, jangan tambah membuat dia negatif terhadap asuransi. Bilang, kamu harus berterima kasih ke agent itu. Jadi udah tahu ya nanti kalau ada yang ngeluh soal investasi ya. Saya masuk 100 juta, 500 juta, sisa uang 400 juta. Kamu harus berterima kasih. Dia pasti enak nanti ngobrolnya. Ya teman-teman, saya lebih pengen teman-teman belajar komunikasi. Karena dari ini aja Anda lebih gampang closing, percayalah. Nah, gimana saya bisa dapat sebegitu banyak pengalaman ini? Ya dari ngobrol, ya kan? Ya dari ketemu nasabah kan gitu. Jadi jangan merasa saya itu pintar ngobrol loh, maksudnya pintar ngomong gitu, enggak. Awal saya jadi asuransi, saya adalah, Erik tahu saya adalah tipe orang yang kalau punya teman itu bisa dihitung pakai jari, ya kan? Saya cuma teman dia sama dia itu, cuma 3, 4, 5 orang aja lah kami. Dunia begitu luas, ya kan? Setiap Sabtu saya cuma lihat muka Erik lihat muka saya kan, ke rumah main PS gitu-gitu doang hidup kami. Emang teman-teman pasti bisa membayangkan, wah si Chandra itu pasti dulunya pintar bergaul, ya kan? Pasti seperti itu mindsetnya, ya kan? Enggak, saya berani garansi, coba tanya saksi hidup. Teman saya itu hitung pakai jari, teman-teman. Saking introvertnya saya, teman saya itu sedikit game, PS, kan itu aja kan? Counter Strike, apa? Nah nonton, itu aja. Saya cuma kenal dia, ya kan? Subandi, pokoknya dikit teman-teman. Jangan merasa saya itu, oh si Chan pasti bagus lah, mantap lah pergaulannya luas. Enggak teman-teman. Waktu saya mulai asuransi, teman saya dikit. Tapi yang mendorong saya menjadi lebih banyak adalah, yaitu why-nya saya, ya kan? Faktor usianya saya, udah 30 tahun, nggak punya apa-apa, semua nggak ada. Ini lebih buruk daripada saya, istilahnya hidup saya itu seperti nggak pantas lah hidup gitu. Menjadi beban orang, menjadi beban pasangan, menjadi semua. Itu yang membuat saya berubah. Ya. Jadi saya nggak mau teman-teman harus mengalami kondisi seperti saya baru mau melakukan sesuatu kan gitu, enggak. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan? Oke, pas banget saya juga. Saya datang. Tapi luar biasanya ya, meskipun telat kan tetap ada niat ya. Kita lebih menghargai niat daripada telatnya. Belum duduk. Oke, kalau udah duduk saya tanya lagi. Biar kita. Oke, teman-teman di Zoom saya bisa lihat nggak sih di sini Pak Is? Ada nggak tahu sih? Apakah ada pertanyaan ya kan? Oh nggak ada ya? Ya. Oke, ada lagi? Jadi tadi Bu Hani dapat ya. Jadi ketika dia membandingkan itu, jangan bandingin gitu. Tapi pujinya apa? Kok jangan bandingin produk ini dengan usaha Anda. Kalau usaha Koko, 1 bulan 20%, 30% tutup mata. Bilang. Ya kan? Kan ini kan setahun cuma 5%-an.
Bayangin 1 tahun 5% dibandingin sama yang 20%, 30%. Justru saya datang untuk ngomong itu, kalau enggak shortcut-nya ada. Justru saya mau bilang, justru dari usaha Coca-Cola sedikit aja nambung di sini. Harusnya ada dong. Tanya gitu aja. Kan nggak mungkin dia bilang nggak ada, enggak. Nabung aja di sini. Justru saya mau ambil sedikit dari ini. Kenapa saya mau ambil? Tanya, kalau bukan tanya, tapi kasih tahu. Kenapa saya mau ambil? Karena saya mau menjaga bisnis ini juga gitu. Jadi saya suka bilang, begitu kita nabung ini, kan kita punya dana, ya, punya proteksi. Jadi bisa jaga juga bisnis yang nanti kalau semisal ada masalah, kan pakai ini aja. Jangan pakai uang bisnis lagi. Bisnis kembangkan lebih besar lagi kok. Jadi ketika dibandingin jangan takut. Jangan langsung down, oh iyalah enggak. Makanya saya bilang, balik lagi ke yang tadi ya, marketing bank ya. Bayangin, nasabah masuk gopek 100 juta, 500 juta, 1 M, tidak ada bunga, ya kan? Cuma dibiarin seperti itu. Emang nggak lebih baik diputerin ke bisnis, Bu Ani? Ya kan? Tapi kenapa banyak tabungan-tabungan seperti itu? Kenapa? Coba. Apakah mereka bodoh nggak bisa hitung, ya kan? Coba. Ya karena itu, melihat kegigihan kita, ya kan? Melihat persistensi kita, melihat kejujuran kita, melihat profesionalnya kita, kan gitu. Nasabah saya yakin tidak semuanya seperti itulah. Cuma ya kadang nasabah pengen ngobrol aja sih. Mereka benar pengen ngobrol aja. Saya baru dari satu tempat, saya duduk, rencana saya itu sekitar 30 menit ngobrol, duduk, say hi gitu. Biar nanti next minggunya ngobrol baru prospek gitu. 30 menit rencana. Tahu nggak saya duduk sampai 3 jam lebih. Entah kenapa, saya sampai telat badminton jam 6 lebih baru sampai. Kan? Dari rencana yang 30 menit sampai 3 jam lebih. Ya itu, karena memang nasabah udah nyaman ngobrol kan, kita juga enak ngobrol lupa waktu. Terakhir bagusnya adalah sempat masuk ini, dan dia mau. Dia nggak bisa masuk 60-an, nggak bisa masuk, dia mau masuk untuk bininya 50-an, dan tahu nggak dia tanya saya apa? Ada yang lebih lama nggak masa waktunya? Terus saya tanya kenapa kan gitu kan. Dia pengen lebih lama punya, yang kalau bisa yang sampai 80-90 tahun. Dia bilang, ini kan cair, kan udah tua banget, ini kalau meninggal kan dapat lagi lebih kan. Dia bisa hitung. Misalnya yang tahun ke-5 cair, tahun ke-10 cair, tahun ke-15 cair, ya kan. Tahun ke-20 kalau sebelum dia itu meninggal kan jadinya cairnya lebih banyak. Daripada dia masuk yang 10 tahun, kemungkinan cuma dapat yang uang tunai itu. Bayangin. Ya. Enggak, dia fokus bukan proteksi juga loh. Kalau dia fokus ke proteksi, dia pasti akan beli yang PSP. Ya kan? Ya. Ya, 10 tahun, benar. Karena dia menghitung peluangnya. Saya tahu dia menghitung peluangnya. Tahu nggak, begitu dia ngomong gitu, saya bilang, kok kamu satu-satunya nasabah yang pinter hitung, saya bilang. Kan enak dia dengernya. Ya memang kan, maksudnya dia bisa hitung loh, sampai kalau ini lebih hopo gitu. 5-10 kan 5 tahun juga dapat, 10 tahun juga dapat. Nah, jadi teman-teman saya pengen kasih tahu juga ini produk, oke. Kalau kita mau mainkan dari segi sisi manapun, ini enak loh. Ya kan? Jadi teman-teman jangan kaku banget ya untuk apa ya? Untuk bagaimana menggoreng inilah ya. Oke, jadi saya harap kita belajarnya itu benar-benar lebih luas lah, istilahnya lebih out of the box mungkin ya kan. Maisipan, Gopan, Lapan ya. Ya, Maisipan ya gitulah ya. Ngomong Hokkien dulu. Kenapa? Karena ya
kalau kita masak kan sebenarnya ingredientnya kan sama kan, tapi kenapa ada orang yang masaknya itu jadi lebih wangi ya kan atau apa ya, karena dia mengetahui, dia bukan hanya sekedar tahu ini bawang ya kan, ini cabe, ini apa, enggak, dia mengetahui sampai bahwasanya bawang ini kalau dimasukkan ke air yang dengan derajat 67 Celcius dengan 2 menit itu akan lebih wangi, nah, gitu loh. Itu saya karang ya, saya nggak tahu cara masak ya. Nggak, saya karang, saya cuma mengumpamakan ya kan. Kan ada orang yang seperti itu, benar nggak? Kalau kita masak mie dia harus agak gimana kan gitu. Kalau kita masak mie ya udah ini air mendidih masuk kan selesai kan gitu. Nah, saya berharap kita belajar produk pun seperti itu. Supaya kenapa? Nanti ketika komunikasi itu akan kelihatan profesional banget. Itu akan kelihatan enak banget gitu. Nasabah bisa merasakan satu sense di mana ini orang menguasai banget gitu loh. Itulah kenapa saya bilang prosedur-prosedur SOP ya. SOP-nya aja kadang banyak agent yang masih bingung. Beneran? Itu saya paling nggak suka sebenarnya. Misalnya istri, contoh satu keluarga ya 5 orang, oke? 5 orang. Istri, suami, 3 anak. Oke. Satu polis boleh nggak belinya 4 orang aja? Istri, 3 anak. Nah, ayo coba. Berarti pasangan nggak ada loh. Boleh nggak? Nggak ada. Cuma istri atau suami salah satu plus 3 anak. Boleh nggak? Boleh, ya memang boleh. Cuma saya pengen kasih tahu, ada beberapa kondisi yang jadinya susah. Beneran? Banyak agent yang masih kadang bingung. Bahkan kadang minta datanya aja kurang lengkap. Minta data itu sensi loh teman-teman. Percaya nggak? Misalnya kan udah beli sekeluarga, kan biasanya kita jarang banget minta kartu keluarga. Ya kan? Ya kan? Hah? Selalu minta ya, padahal juga nggak perlu juga ya. Ada. Oh ya. Oke. Banyak kan agent yang tidak minta kakak. Padahal perlu ya ketika Anda beli apa? Ketika mungkin beli untuk anak atau ketika ahli waris. Untuk adik atau apa, kan? Itu perlu kakak loh. Tapi kan nasabah bisa merasa, aduh kok lu mau prospek orang udah deal ya kan, udah apa, minta ini nggak sekalian kan gitu. Kan nasabah paling nggak suka kan begitu. Karena kenapa? Kalian harus ingat kakak dan segala macamnya kan bukan yang dibawa kemana-mana. Dia harus mungkin ke atas ya kan, bongkar-bongkar lagi foto. Kok nggak sekali ya? Ya, dan saya lihat banyak agent bukan hanya di M3 ya, banyak agent yang selalu anggap remeh itu, entah kenapa. Berarti itu kan membuat satu kesan di mana Anda juga nggak profesional, sampai data aja Anda nggak tahu, ya kan? Jadi harus agak hati-hati. Sama ketika nanti kalau Anda itu minta berkas untuk klaim. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini sudah mulai terbiasa untuk klaim asuransi. Kan ada yang rawat jalan ya, ataupun rembes. Nah itu minta data jangan nggak lengkap. Anda yang minta data jangan nggak lengkap. Kalau mereka minta ke rumah sakit biasanya nggak lengkap ya nggak masalah, kan salahnya mereka. Karena kalau Anda begitu minta data nggak lengkap, mereka harus ke rumah sakit lagi minta. Itu bisa menjengkelkan banget loh itu. Makanya itu kenapa saya ada tulisnya. Saya kalau capture, saya ada apa tulisannya ya. Saya tinggal copy paste kalau Anda mau. Berkas yang saya sampai tulis berkas yang harus dibawa 1, ini 2, ini. Saya sampai buat tanda kurung harus ada minimal tanda tangan atau cap stempel dokter ataupun rumah sakit. Kan ada SKD yang jarang banget 2 ini di stempel. Ya kan? Mereka cuma tulis tanda tangan. Salah satunya nggak di stempel. Akhirnya apa?
minta ulang lagi ya, ketemu dokter susah lagi gitu. Nah, ya. Ya, hasilnya ya kan. Hasil scan-nya, hasil ininya, kwitansinya harus lengkap. Ya. Enak ya? Ya. Jadi hal-hal SOP seperti ini aja kalau kita nggak serius gitu, itu kan susah nanti teman-teman. Dari sini saya udah bisa tahu Anda itu serius atau enggak di dunia asuransi.